Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Nah, sebelum memulai aktivitas, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, agar Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang mengasihi kami, untuk teman-teman kami, juga guru-guru kami. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar, Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita melanjutkan materi alam ciptaan Tuhan. Nah, materi hari ini yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan tujuan belajarnya, yang pertama adalah kalian harus dapat menjelaskan asal-usul dosa. Kemudian yang kedua, menyadari sebagai manusia berdosa dan memerlukan penyelamat. Kemudian yang ketiga, nanti kalian bisa membuat clipping urutan-urutan penciptaan. Itu saja ya, sangat mudah. Oke, siap belajar ya. Nah, Tuhan menciptakan manusia pertama pada hari ke-6. Ingat, hari ke-6 Tuhan menciptakan binatang di darat, kemudian setelah semuanya jadi, setelah semuanya lengkap, Tuhan menciptakan manusia ya pada hari ke-6. Berbeda dengan cara Tuhan menciptakan makhluk yang lain. Makhluk yang lain diciptakan Tuhan dengan berkata-kata atau berfirman. Nah, manusia diciptakan Tuhan dari debu tanah ya. Manusia pertama Tuhan namai Adam, artinya tanah. Adam itu juga berarti manusia. Kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Nah, waktu itu Adam dibuat Tuhan tertidur dan Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan menjadikan Hawa. Hawa artinya ibu dari semua yang hidup. Nah, Adam dan Hawa ini menjadi pasangan yang sepadan. Hawa menjadi penolong bagi Adam. Mereka sangat bahagia dan Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Pada awalnya mereka hidup bahagia. Adam dan Hawa hidup bahagia karena menaati semua perintah Tuhan. Nah, ada perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa saat itu, yaitu bahwa Tuhan melarang mereka untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan mereka berbahagia karena mereka menaati perintah Tuhan itu. Namun, pada suatu waktu, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka dibujuk iblis yang masuk dalam rupa ular. Jadi Adam dan Hawa itu berdosa karena mereka tidak taat perintah Tuhan. Tidak taat ya. Nah, itulah asal-usul dosa masuk ke dalam dunia. Jadi dosa masuk ke dalam dunia karena
Adam dan Hawa tidak taat perintah Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan. Tuhan melarang mereka untuk makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tetapi mereka melanggarnya. Dampaknya sungguh besar. Adam dan Hawa ketakutan, mereka bersembunyi, mereka merasa malu, merasa takut untuk bertemu dengan Tuhan. Sebelumnya mereka biasa berbicara akrab, bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi setelah tidak taat, setelah melanggar perintah Tuhan, mereka ketakutan. Mereka bersembunyi karena dikejar-kejar perasaan bersalah. Ya, ada perasaan bersalah terus yang mengejar mereka. Mereka juga takut bertemu dengan Tuhan. Nah, demikianlah anak-anak, jika melakukan dosa maka ada dampak yang membuat mereka menjadi tidak bahagia. Waktu itu Tuhan datang kepada mereka dan Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan. Lalu Tuhan memberikan hukuman kepada Adam dan Hawa. Ya, kepada Adam, Tuhan menghukum Adam dengan susah payah mencari nafkah, kemudian berpeluh mencari makanan, kemudian akan kembali menjadi debu tanah, mati maksudnya ya, tubuhnya itu mati dan nanti dikubur menjadi debu tanah. Nah, hukuman terhadap Hawa ada juga. Hawa dihukum dengan susah payah waktu mengandung, juga waktu melahirkan akan mengalami kesakitan dan juga mengalami kematian. Itu kepada Hawa. Lalu kepada ular, Tuhan menghukum ular dengan menjalar dengan perut, berjalan dengan perut gitu ya, namanya menjalar. Lalu ular akan makan makanan ular yaitu debu tanah. Kemudian ular menjadi musuh manusia. Kemudian Tuhan juga menghukum tanah. Tanah menghasilkan semak atau rumput duri. Nah, kita melihat di sini anak-anak bahwa manusia yang tidak taat kepada perintah Tuhan akan dikejar-kejar perasaan bersalah, akan ketakutan, takut gitu ya, takut bertemu dengan Tuhan Allah, takut dekat dengan Tuhan. Nah, bahkan akibat perbuatan mereka yang tidak taat kepada Tuhan, akibat mereka yang sudah berbuat dosa itu, alam menjadi tercemar, semuanya menjadi tercemar. Saat mereka sudah diusir dari Taman Eden, dampaknya juga mereka yang sudah berbuat dosa diusir dari taman yang sangat indah, yang sangat bahagia di sana. Mereka akhirnya diusir dari Taman Eden. Dan dosa itu terus-menerus turun kepada seluruh alam semesta ini. Jadi, alam ini membuat manusia mengalami berbagai kesulitan. Misalnya ada gempa, ada banjir, ada gunung meletus, ada tsunami. Itu namanya alam yang sudah tercemar dengan dosa. Nah, demikian juga manusia-manusia berikutnya yang lahir kemudian setelah Adam dan Hawa. Mereka semua juga memiliki sifat-sifat dosa yang diturunkan dari dosa pertama Adam dan Hawa itu. Jadi semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan.
Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lalu manusia juga terusir dari hadapan Tuhan. Manusia harus melalui pengudusan kembali agar bisa kembali damai dengan Tuhan. Dan pengudusan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, pencipta kita. Tidak bisa oleh yang lain, karena yang kudus itu hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan manusia lainnya. Kalau menolong sekedar itu bisa, tetapi untuk mendamaikan manusia dengan Allah hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja, karena Tuhan adalah pencipta. Selanjutnya anak-anak, bagaimana tindakan yang benar sebagai manusia yang berdosa? Kita harus mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Kita menyesal telah berbuat dosa, lalu kita tinggalkan dosa itu. Jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Kita harus mau hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai perintah Tuhan agar tidak mengalami hukuman Tuhan, ya. Dan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, mohon pengampunannya, dan kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya, manusia berdosa memerlukan pengudusan melalui Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sendiri sebagai penebus manusia dari dosa. Oke, tugas belajar yaitu kalian membuat clipping urutan-urutan hari penciptaan. Udah tahu kan? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, dan keenam. Lalu kalian cari gambar-gambarnya, kalian tempelkan di kertas, lalu jilid dengan rapi. Nah, itu namanya clipping. Oke anak-anak, itu saja pelajaran hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, membaca Alkitab dan melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.